Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Maklumat TV. Kita berjumpa di Maklumat Podcast yang membedah fenomena sehari-hari seperti pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan juga politik yang kami kemas secara kritis namun santai. Bersama saya Rista Erviana Giordano. Dan tema kita kali ini sangat-sangat menarik, sahabat Maklumat TV, yaitu pendidikan sipil versus pendidikan militer, maraknya pendidikan ala barak. Dan di studio kami telah hadir salah satu pakar pendidikan yang dimiliki Jawa Timur. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Muhammad Solihin Fanani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya Pak Sol ya ketemu ya? Ya lama, Mbak Rista menghilang soalnya. Sehat-sehat aja Pak Sol. Alhamdulillah sehat selalu. Iya, bagaimana aktivitasnya hari ini Pak Sol? Alhamdulillah masih tetap mengajar di sekolah juga, di kampus, dan juga masih ya beberapa ini waktu juga kadang-kadang tausiah. Oh gitu ya. Dakwah. Menarik sekali ya. Masih ya. Aktif juga di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur ya Pak Sol ya? Alhamdulillah ya, saya sebagai wakil ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Alhamdulillah dapat amanah. Sehat-sehat ya Pak Sol ya? Alhamdulillah sehat selalu ini. Ya, ini Pak Sol, ini fenomena sekarang ya, ini pendidikan ala militer ini kan lagi marak ya. Ini justru di sekolah-sekolah sipil loh, bahkan di pesantren ya. Mereka tuh meningkatkan aktivitas baris berbaris, seragam ala militer, istilah-istilah ala-ala barak lah Pak Sol. Dan ini ada pertanyaan ini untuk Anda Pak Sol. Apa yang Anda lihat sebagai pemicu meningkatnya minat terhadap pendidikan bergaya militer justru di sekolah sipil Pak Sol? Saya melihatnya mungkin sekarang ini orang tidak senang dengan proses ya. Segala sesuatunya maunya instan. Gitu ya, seperti sekarang kita makan juga instan, ya dah. Semuanya juga serba instan. Mungkin juga dianggap bahwa pendidikan militer ini menurut saya adalah pendidikan yang instan. Padahal sebenarnya pendidikan itu proses jangka panjang. Kalau dalam Islam itu minal mahdi ilal lahdi, dari pada saat kita di bawah ibu kita sampai nanti kita mau masuk dalam liang lahat ya, jadi proses jangka panjang. Dan pendidikan sendiri ini kan memang tidak bisa dilihat sekarang, jadi butuh waktu yang sangat panjang. Misalnya mungkin kan kita pendidikan kan panjang, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kampus perguruan tinggi S1, S2, S3 misalnya, nanti sampai mungkin jadi seorang pekerja atau apa kan juga. Terus pendidikan, jadi pendidikan ini banyak sekali. Dan pendidikan menurut saya memang sekarang mungkin orang menganggap bahwa dengan pendidikan ala militer itu bisa membuat orang berubah gitu, secara sepintas tadi itu. Nah, saya sebenarnya tidak sependapat ya, karena pendidikan ini ada sebuah proses panjang yang terancana, ya, terpadu dan berkesinambungan. Jadi definisi pendidikan itu begitu. Jadi pendidikan itu adalah proses didik diri yang terencana, terpadu dan berkesinambungan. Jadi kita melihatnya harus secara utuh, ya. Jadi tidak dilihat sesimpel itu. Ya, harus dihargai dalam setiap prosesnya ini. Dan maaf, pendidikan yang ala militer itu menurut saya adalah akan juga nanti berdampak, orang tidak melihat psikologis anak. Padahal pendidikan ini kan harus menyentuh 3 ranah. Ada kognisi, ada afeksi, ada psikomotorik kan gitu. Ya, ada yang akademik, ada yang kepribadian ya. Ada juga nilai-nilai keagamaan. Jadi sangat banyak pendidikan ini, dan itu semuanya harus didapatkan oleh anak secara utuh, tidak hanya secara fisik, tidak hanya secara fisik, tidak hanya secara kognitif, tapi afektifnya bagaimana membangun misalnya rasa empati, kemudian punya jiwa berkorban, memiliki kesadaran untuk berbagi. Itu juga proses pendidikan, bagaimana dia harus memecahkan masalah di sekeliling dia. Jadi proses itu harus dialami oleh anak. Bagaimana dia harus berinteraksi dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang buruk. Itu juga mengandung nilai-nilai
pendidikan yang harus dia dapatkan dalam kehidupan anak harus utuh gitu. Jadi jangan hanya memandang pendidikan dari satu segi saja, secara fisik misalnya, tapi harus secara utuh, misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu masyarakat juga harus menyadari gitu loh, bahwa pendidikan ini adalah proses jangka panjang yang terus harus tumbuh dalam diri anak dan menimbulkan kesadaran. Nah, kesadaran ini yang tidak sama orang, kesadaran ini tidak sama ya. Ada orang itu mudah sadar, tapi ada orang tuh sadarnya itu lama. Ya, tapi hasilnya bagus begitu. Nah, kesadaran inilah yang harus didapatkan oleh anak. Maka sekarang tidak ada sekarang pendidikan itu menghukum anak itu tidak boleh. Karena menimbulkan trauma yang luar biasa. Kita tahu nggak, bro? Anak itu kalau sering dimarahi, itu semakin tidak cerdas. Karena sekali dimarahi, secara teori itu ada 350 juta sel anak itu yang putus. Sekali dimarahi, sekali dibentak. Sekarang itu tapi begitu, Pak Sul ya, mereka tuh juga mengeklaim loh kalau pendidikan yang ala barak ini untuk kedisiplinan dan juga membangun nasionalisme ya, karena memang ada juga sih beberapa testimoni katanya ketika anaknya udah ada di barak itu sudah berubah gitu, yang semula tawuran, minum-minuman keras, terus berani sama orang tua, bahkan bolos sekolah itu mereka tuh ada agak-agak redah gitu loh, kenakalannya itu dalam tanda kutip seperti itu bagaimana itu? Iya, tapi kan iya. Saya tidak menolak ya. Memang orang melihat itu kan ada hasilnya. Tapi kan saya melihat bahwa ini adalah pendidikan yang instan. Ya mungkin pada saat itu dia berubah. Tapi pendidikan ini kan tidak hanya urusan disiplin. Tapi bagaimana pendidikan ini kalau kita lihat secara umum ya. Kan kita membentuk anak ini bisa berkarakter ya. Anak agar mempunyai ilmu, menjadi seorang ilmuwan, menjadi seorang pemikir. Nah, ilmu itu kan begini, kalau kita melihat dalam definisi filsafat ilmu itu dia mengatakan begini. Ilmu itu adalah, jadi begini, didefinisikan begini. Orang hidup berpikir positif yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Coba bayangkan. Coba dicermati definisi ilmu ini. Orang hidup harus berpikir. Ya, berpikir yang baik, yang positif, yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Coba kalau pendidikan itu hanya persoalan disiplin, persoalan hanya bagaimana anak tidak nakal, menjadikan anak nurut, bayangkan. Hampir rata-rata orang-orang yang sukses dan berhasil itu dulu mengalami satu proses dalam dirinya dengan interaksi itu ya, menimbulkan kesadaran. Hampir rata-rata ilmuwan itu dibangun dari itu. Ya, kadang-kadang tidak pinter dalam sekolahnya, nggak pinter, malas. Tapi pada saat itu dewasa menjadi seorang ilmuwan. Mbak Rista tahu nggak namanya siapa yang penemu lampu itu? Nah, bola lampu itu. Thomas Alva Edison ya? Itu dia pertama kali itu ngelamar pekerjaan itu sampai 1.000 tempat dia ditolak. Bayangkan. Tapi akhirnya menjadi seorang ilmuwan, menemukan satu hal yang sangat bermanfaat. Jadi intinya itu berproses ya, proses yang sangat panjang, instan. Mbak Rista tahu nggak namanya ulama kalau nggak salah Imam Malik itu. Itu pernah tidak naik kelas, bahkan dia mau diusir dari pondoknya loh itu. Ya, kita pernah mendengar itu cerita itu. Kemudian dia masuk dalam goa dan akhirnya dia menemukan satu pelajaran dengan tetesan air. Air itu lama-lama bisa melubangi batu. Coba bayangkan. Dia akhirnya berpikir. Dia merasa sudah bodoh, tidak bisa. Sudah dikucilkan oleh masyarakat. Tapi karena dia sadar. Akhirnya sukses menjadi. Jadi pendidikan itu kita melihatnya secara utuh. Tidak hanya persoalan disiplin. Oke Pak Sol ya, selanjutnya. Apakah ada data sih atau tren yang menunjukkan peningkatan sekolah-sekolah dengan pendekatan semi militer di Indonesia? Tapi jangan dijawab dulu. Kita jeda dan akan kembali setelah yang satu ini. Monggo diminum kimas air mineral yang sangat menyehatkan bagi keluarga Anda. Tetaplah bersama kami. Ya, kita kembali ke Maklumat Podcast bersama saya Rista Erviana Giordano dan narasumber inspiratif kami
pakar pendidikan Kiai Haji Muhammad Sholihin Fanani. Ya Pak Sol, kita kembali lagi ya. Saya Oke. ulangi pertanyaannya Pak Sol ya. Oke, silakan. Apakah ada data atau tren yang menunjukkan peningkatan sekolah-sekolah dengan pendekatan semi militer di Indonesia Pak Sol? Memang saya melihat ada beberapa apa namanya semacam tren ya baru. Tapi saya terus terang bahwa saya nggak suka sebagai seorang praktisi pendidikan, karena saya melihat, jadi kalau misalnya begini, kalau kita lihat beberapa teori, kita kan ngomong teori pendidikan itu mesti berbicara tentang teori ya. Jadi misalnya dalam teori pendidikan ini kan ada 3 ranah ya. Satu adalah ranah keluarga, 2 sekolah, 3 masyarakat. Nah, keluarga itu menyumbang 60% proses pendidikan anak. 60%, bayangkan. Kemudian sekolah itu hanya 20%. Masyarakat juga 20%. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya kalau melihat misalnya fenomena sekarang kok anak-anak tidak menjadi anak-anak yang misalnya enggak sesuai dengan harapan kita misalnya. Ya kita lihat dalam 3 ranah ini bagaimana fungsi keluarga harus diperbaiki oleh pemerintah. Jadi tidak hanya dilihat dari sekolahnya 20%, bayangkan loh. Berarti selama ini pemerintah kurang care dong Loh, sama iya, pendidikan itu ya? Bukan enggak, karena hanya melihat sekolah itu hanya dari satu sisi. Jadi hanya dilihat dalam perspektif pendidikan itu hanya sekolah. Padahal pendidikan ada 3 ranah tadi. Keluarga, sekolah, masyarakat. Masyarakat juga punya tugas untuk mendidik anak. Karena selama ini persepsinya masyarakat luas tuh hanya Hanya sekolah yang mempunyai peranan penting di pendidikan anak-anaknya ya. Iya, gitu ya. masyarakat, pemerintah. Nah, cara memandang pendidikan ini harus benar gitu loh. Kalau mau memperbaiki perilaku anak, lihat bagaimana pola asuh dalam keluarga. Siapa yang punya tanggung jawab di keluarga? Kan orang tua, bapak ibu. Nah, orang tua kan juga punya masyarakat. Nanti bagaimana masyarakatnya? Jadi pemerintah juga harus memperhatikan pendidikan keluarga. Nah, gitu loh. Nah, kemudian sekolah hanya 20%. Kemudian masyarakat sekitar juga punya tugas. Bagaimana peranan gitu ya, punya aktif peranan ya. membentuk perilaku anak. Ini yang pertama. Ini ini ranah pendidikan. Nah, dalam ini teori secara Islam misalnya, kalau kita lihat pendapatnya Al-Ghazali ya misalnya, bahwa perilaku orang ini dipengaruhi oleh 4 hal. Nah, ini juga harus diketahui oleh masyarakat. Kadang-kadang masyarakat nggak ngerti yang sekolah tok. Oh, jadi salon sekolah. Gitu. Lihat satu misalnya, perilaku ini dipengaruhi faktor agama. Agama itu mempengaruhi perilaku manusia dari dalam. Jadi perilaku kita dari dalam itu didorong oleh pengetahuan agama kita. Sejauh mana kita mendalami nilai agama, memahaminya, mengamalkannya, itu harus agama ini penting. Negara kita negara negara agama, tapi agama kadang-kadang maaf. Nah, bagaimana jauh mana agama ini menjadi satu membentuk perilaku anak-anak kita. Nah, itu coba lihat itu di yang sekolah. di sekolah sipil ya. Semuanya. Kalau di pondok pesantren bagaimana? Sama. Yang 24 jam mereka berada di pondok. Iya, orang tua juga punya, sama, tetap harus. Nah, gitu, agama. Makanya kan maaf, biasanya di pondok kan biasanya anak-anak kan lebih ini kan perilakunya lebih bisa ini karena agama ini. Tapi ada lagi, jangan lupa yang kedua, faktor ilmu pengetahuan. Nah, coba. Nah, ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini didapat dari mana? Ini ada prosesnya juga. Pengetahuan itu dihasilkan dari mengamati, membaca, ya, mendengar, menulis. Nah, coba bayangkan. Jadi ilmu pengetahuan ini dibangun seseorang itu dari ini dan mengamati dia. Kemudian mendengar, ya, membaca, menulis. Sejauh mana dia melakukan ini? Jadi ini juga proses pendidikan itu. Yang ketiga, dipengaruhi oleh faktor tadi lingkungan, sudah saya sampaikan, lingkungan tadi itu ya. Nah, yang keempat adalah namanya faktor kebiasaan. Bapak Ibu tahu nggak? Kebiasaan yang paling bahaya itu adalah kebiasaan pada waktu remaja awal. Kenapa? Karena 90% otak anak di waktu remaja itu 90% didominasi oleh rasa ingin tahu kepada hal-hal yang negatif. 90%.
Jadi intinya Pak Soleh dari pendidikan ala barak ini kurang cocok menurut saya kurang cocok ya. untuk membentukkan karakter anak, karena pendidikan itu tidak hanya itu, tapi bagaimana menyiapkan anak tadi itu loh, bisa menjadi seorang ilmuwan, bisa menjadi seorang ulama, bisa menjadi seorang birokrat, bisa jadi banyak gitu loh. Jadi tidak hanya maaf ya, hanya kok anak nggak nakal, kok anak nakal nggak disiplin, bukan hanya itu ya. Itu butuh proses jangka panjang. Jangan melihat sekarang anak. Maaf ya, orang-orang yang sukses itu rata-rata, maaf loh. Mungkin Bapak, Ibu, para pemirsa banyak yang mengalami. Oh aku iya ya Pak Solikin, aku biyen yo nakal tapi saya udah menungso. Misalnya begini, coba nih. Gitu ya. Sama, saya dulu juga begitu. Ya, saya dulu pernah nggak naik kelas juga. Pak Soleh, untuk menurut Anda apa sih pendekatan efektif dalam membentuk karakter siswa itu? Yang efektif. Nah, ya banyak teori sebenarnya. Jadi pertama memang Bapak Ibu harus paham dulu bahwa mengajar, ingat ya, mengajar itu bukan hanya transfer to knowledge. Tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tapi ada namanya transfer to value. Nilai-nilai kebaikan itu ditularkan, didapatkan oleh anak dari seorang guru, dari orang tua. Jadi ingat, belajar itu tidak hanya mencari nilai, tidak hanya mencari angka. Tapi bagaimana pembentukan karakter anak. Nah, pembentukan karakter anak itu tidak hanya diomongkan, tapi diberi contoh. Makanya di situ adalah pendidik. Ya, mendidik bukan mengajar. Namanya mendidik itu memberi contoh. Dan guru menjadi seorang model di depan itu. Segala gerak-gerik kita itu akan menjadi contoh anak. Ucapan kita, pikiran kita, itu juga akan membentuk karakter anak. Maaf. Untuk karakter anak. Nah, oleh karena itu, bagaimana pembentukan karakter yang baik? Beri contoh yang baik anak itu. Beri contoh yang baik, diajak yang baik. Kalau salah diingatkan dengan caranya juga harus yang baik. Misalnya begini. Nah, Bapak Ibu juga harus tahu bagaimana kalau misalnya anak ini kok misalnya melakukan sesuatu yang salah. Nah, ada komunikasi yang harus dibangun. Komunikasi itu juga ada ilmunya, Mbak Rista. Nah, komunikasi itu ada 3 cara. Ada namanya cara kinestetik, ada intonatif, ada substantif. Nah, itu dijelaskan Pak Soleh. Jelaskan secara singkat. Dijelaskan ya, ini iya, secara singkat aja. Yang kinestetik itu misalnya komunikasi dengan anak yang ada belayan, ada sentuhan. Ya. Jaraknya dekat gini, Nak, Bapak pingin ini, kamu begini, kamu ini bagus loh, dimotivasi. Dimotivasi, kamu itu pinter loh. Saya dulu waktu seperti ini, saya masih teringat omongan guru saya SD. Dulu tulisan saya itu jelek tapi gede-gede. Dia bilang gini, Kin, tulisanmu gede-gede, kon meneh arep dadi wong gede. Dia bilang begitu. Itu terngiang-ngiang sama sekarang. Motivasi ya? Motivasi, itu motivasi. Jadi tidak dicas, kamu nakal. Bayangkan, menyakitkan loh Mbak Rista. Itu menghukum loh. Berubah, tapi kan kesannya dia itu dihukum. Tapi apakah pendidikan ala barak seperti itu untuk anak-anak kan juga enggak tuh? Ya enggak, maksudnya gini, saya kan ingin memberikan pandangan kepada masyarakat. Jangan kemudian terfokus bahwa pendidikan barat ini sesuatu yang terbaik yang harus dilakukan. Ini kan sama dengan menganggap pendidikan kita sama dengan apa ya? Bahwa pendidikan itu hanya itu, saya enggak hanya seperti kekerasan, itu. hanya kedisiplinan, kan enggak harus itu ya. Enggak itu. Saya mau nyelos. Tadi ya komunikasi tadi. Ada namanya kinestetik. Yang kedua ada komunikasi itu secara intonatif, gaya bahasa yang kita gunakan pada anak-anak itu loh. Menyinggung perasaan enggak, memotivasi enggak, menyakitkan enggak. Karena anak-anak itu perlu dimotivasi. Berdampak pada psikologis mereka ya. Berdampak pada perilaku. Omongan yang baik itu akan terekam dalam otak anak. Ya, selanjutnya Pak Soleh. Nah, yang ketiga adalah substantif. Substantif itu isi. Bayangkan, kinestetik itu menyumbang 57% keberhasilan. Kalau intonatif itu 37. Substantif hanya 6%, bayangkan. Nah, kita ini kalau ngomong, itu kan yang kita utamakan apa? Isinya, apa intonasinya, apa kinestetiknya? Kan isinya. Isi hanya 5%, 6%, bayangkan. Ya Pak Soleh, nanti kita lanjutkan ya nanti ya usai jeda Pak Soleh. Kami akan segera kembali sahabat Maklumat TV. Dan jangan lupa minum ini dulu. Kimas, air sehat yang menyegarkan untuk keluarga Anda. Oke. Ya, Rista Erveda Giordano kembali di Maklumat Podcast bersama narasumber inspiratif kami.
Kiai Haji Dr. Muhammad Solihin Fanani. Pak Sol, kita lanjutkan lagi ya. Lanjut. Semakin lama semakin panas ini, semakin oke ya Pak Sol ya. Iya. Pak Sol, pendidikan ala sipil dan pendidikan ala militer ini kan ada plus minusnya Pak Sol ya. Itu kan betul. kan nggak semuanya pendidikan sipil juga berhasil, nggak semua juga pendidikan ala barak ini juga gagal kan, nggak semua seperti itu Pak Sol. Untuk menyikapi ini gimana Pak Sol? Ya begini, jadi ya memang saya tidak tidak menolak kalau seandainya misalnya pendidikan yang ala barat itu juga memang ada keberhasilannya. Tapi saya inginnya begini, saya ingin menyadarkan masyarakat bahwa pendidikan itu sebuah proses. Dan pendidikan itu tidak hanya persoalan kedisiplinan gitu. Tapi bagaimana anak ini kan butuh proses kesadaran, membangun kesadaran pribadi, bisa menghargai orang lain. Tapi saya juga tidak kemudian membiarkan bahwa sekolah-sekolah misalnya yang sipil misalnya itu tidak ada kedisiplinan, ya tidak juga. Memang cara mendisiplinkan anak itu berbeda-beda, gitu. Ada caranya berbeda-beda. Ya kan dalam konsep pendidikan itu ada namanya reward and punishment, ya kan begitu. Bagaimana memotivasi anak, misalnya begitu. Tapi memang kalau kita ini kalau berbicara tentang ini ngomong pendidikannya, jadi pendidikan Islam misalnya begini, pendidikan Islam itu menurut saya malah sangat bagus. Misalnya begini, kalau kita lihat bahwa muaranya, kita akan ngomong muara, tujuan akhir dari pendidikan itu begini Pak, kita lihat misalnya, pertama adalah orang itu dianggap sebagai orang yang muara pendidikan itu pertama adalah ada namanya tilawah. Tilawah itu adalah membangun kecerdasan cara otak. Nah coba otak, bagaimana supaya otak ini cerdas dengan membaca. Tilawah itu membaca, tapi saya artikan bahwa itu adalah supaya orang cerdas otaknya. Yang kedua ada namanya tazkiyah. Tazkiyah itu nafas ya, tazkiyah, supaya bersih hatinya. Jadi pendidikan itu membersihkan hati, memberikan jiwa. Bagaimana kita itu supaya jiwa kita ini bersih. Jadi pendidikan itu luar biasa. Ini yang ngomong Pak Kiai loh, sahabat Maklumat TV iya, ya. Jadi apa-apa kan. Jadi apa? Iya, memang difokuskan ke agama, muaranya ke agama itu lebih penting ya, Pak Sol ya gitu juga ya. Sama, betul sih ya. Tapi kan harus saling melengkapi tadi itu. Misalnya yang ketiga adalah yang ketiga adalah taklim. Taklim sama dengan al-hikmah. Al-hikmah itu adalah menjadi orang yang bijaksana. Jadi pendidikan itu membuat orang itu bijaksana. Tahu nggak Mbak Arista, apa definisinya bijaksana? Bijaksana itu adalah orang yang ngerti apa yang harusnya dia lakukan dan orang yang ngerti apa yang seharusnya dia tidak lakukan. Coba, itu orang itu bijaksana. Berpendidikan itu namanya bijaksana. Dan yang keempat apa? Tauhid. Bagaimana kita itu nggak kalah penting itu. Paling penting itu tauhid. Ada 4 itu. Nah, menurut saya memang ya semuanya itu saling melengkapi, ya saling melengkapi. Jangan kemudian menganggap bahwa pendidikan itu jangan hanya dari satu sisi. Saya nggak suka itu begini. Bukan barak militernya yang saya nggak suka, bukannya. Tapi yang saya nggak suka itu bahwa anak itu di stigma. Sebagai anak yang nakal itu yang saya tolak. Bukan pendidikan militernya loh, maaf, jangan salah persepsi. Saya nggak menolak pendidikan militer. Dan stigma ini menurut saya bahaya dalam tanda kutip ya. Stigma ini yang tidak boleh. Kalau anak itu sudah di stigma, itu berarti anak itu sudah habis masa depannya. Dijudge sudah. Kamu nakal. Kamu harus dimasukkan di sana misalnya. Itu kan sama dengan orang dimasukkan dalam penjara dengan tanda kutip loh, maaf. Ya. Bagaimana dia perasaannya gitu. Ya memang dia berubah. Tapi proses perubahannya bagaimana kita lihat. Gitu loh. Kan merasa ada semacam sesuatu yang menurut saya itu saya nggak rela gitu. Kalau anak itu harus kamu nakal, kamu harus itu secara nggak langsung kan dihukum, maaf, secara tidak langsung. Memang bahasanya itu pendidikan, tapi kan di situ kan ada semacam secara tidak langsung stigma negatif itu ya. Stigma negatifnya itu yang saya nggak suka. Tapi gini Pak Sol, pendidikan ala barak itu kan ada juga yang sukses ya. Nah, ini bagaimana sih kalau udah anak-anak yang terlanjur masuk di pendidikan ala barak ini ya, itu Pak Sol mungkin ada masukan sih untuk mereka agar tidak terstigma negatif tadi anak nakal gitu ya, suka tawuran kayak gitu. Mungkin ada begini Mbak Rita, mungkin ini agak netral ya. Misalnya kita mengundang melatih anak-anak baris berbaris di sekolah. Misalnya
misalnya gitu. Itu mungkin lebih, menurut saya lebih apa ya, lebih fleksibel ya Mbak Rista ya. Misalnya, oh ini diajak baris berbaris, oh diberi keterangan, oh bahwa ini misalnya kita mendatangkan. Menurut saya lebih daripada anak dibawa ke langsung ke barak loh ya. Tapi kalau misalnya kita datangkan, misalnya diberi orientasi, diberi video-video yang bagaimana supaya orang itu bisa itu lebih mengenah ya. Mengenah dan itu tidak menghukum anak. Dan semua orang bisa melihat, orang bisa merasakan, oh ini baik, saya harus, ya enggak apa-apa. Itu boleh, kalau saya itu lebih fleksibel daripada anak istimewa. Iki sing iki gitu, lepokno kono iki. Ya gitu coba Pak. Oh niki apalagi misalnya dengan bahasa-bahasa kok nakal. Ini solusi dari Pak Yai loh ini, sahabat iya, Maklumat TV ya. Dan ini bagus iya. sekali loh menurut saya ya. Karena ini bagus sekali ya. Saya tidak menolak tadi kan, saya tidak menolak pendidikan betul. militernya Cuman Mbak Rista. kurang cocok dalam tanda kutip ya gitu ya. Tapi yang tidak suka tadi saya di anak di stigma nakal itu yang saya nggak suka. Jangan, karena itu menyakitkan Mbak Rista. Misalnya Mbak Rista itu, oh Rista ini nakal, misalnya begitu di mana? Kan nggak enak. Belum ya. Ini kan belum stigmanya negatif banget ya. Kan butuh proses anak itu. Ini Pak Sol. Terus kalau jika harus memilih mana yang lebih ideal sih untuk menghadapan pendidikan Indonesia, pendekatan humanis atau militeristik gitu? Ya jelas saya lebih humanis ke humanisnya. Karena begini Mbak Rista, nilai-nilai pendidikan itu sebenarnya ini terakhir ya. Nilai pendidikan ada 5. Mungkin banyak orang nggak tahu. Ya tahu. Nilai-nilai pendidikan orang itu kan lihatnya kan pendidikan itu kayak tadi itu loh. Ada 5 nilai yang harus ada dalam sebuah pendidikan. Pendidikan apapun. Ya. 1 ada namanya nilai-nilai kolektivitas. Jadi pendidikan kolektivitas itu pendidikan bersama-sama. Kolektivitas itu pendidikan, itu nilai-nilai kolektivitas. Bagaimana orang itu bisa bekerja sama dengan orang lain, itu berarti bagus. Nah di sini maaf di Indonesia itu pada kurang itu ya. Kalau kolektivitas itu kurang, uang itu banyak individualistik. Nilai kolektivitas 1. Yang kedua adalah humanitas, nilai kemanusiaan. Ya. Nah itu, jadi pendidikan harus mengandung nilai kemanusiaan. Ya tadi itu menghargai anak tadi itu, nggak boleh terus anak dihargai. Sekecil apapun perubahannya, prosesnya itu harus dihargai. Pencapaiannya dimotivasi, diarahkan, gitu loh. Nanti akan menjadi orang berkembang. Karena setiap anak itu unik ya, nggak boleh dibanding-bandingin ya. Keunikan sendiri-sendiri, maaf, jangankan yang nakal, maaf ya, orang yang slow learner itu loh Mbak Rista, orang yang berkebutuhan khusus saja harus cari nilai pendidikannya. Kok itu kan daripada nilai-nilai kemanusiaan itu. Ya termasuk maaf, ya menghargai orang. Ya. Bagaimana hormat terhadap orang tua, lingkungan, masyarakat, itu nilai humanistik kan, peduli, empati. Nah, coba tidak sombong. Itu nilai-nilai kemanusiaan itu. Kita nggak boleh sombong. Singkat saja Pak Sol. Yang ketiga adalah ada nilai spiritualitas, nilai agama. Jadi pendidikan itu nilai agama itu menjadi landasan. Nggak bisa orang melepas dari agama. Nah coba kita nggak bisa tuh. Pendidikan itu mengandung nilai spiritualitas. Makanya agama di mana-mana harus ada. Ya, setuju saya. Nah yang keempat apa? Moralitas dan nilai akhlak. Nah, dalam teori pendidikan itu ada namanya perilaku, behavioristik atau karakteristik, membangun karakter itu. Nah yang keempat ada namanya profesionalitas, profesional. Pendidikan harus dikemas dengan cara-cara yang baik, yang profesional ya, ada teori-teorinya, ada macam-macam lah gitu. Nah itu sehingga akan menjadi sesuatu yang baik. Nah hal-hal seperti ini harus diketahui oleh masyarakat secara umum, oleh orang tua, gitu loh. Bahwa pendidikan itu tidak hanya ngomong rapot, gak ngomong ijazah. Gak cuma untuk nilai-nilai itu enggak ya, nilai angka-angka itu ya Pak, itu just a number ya Pak Sol ya. Enggak, no. Ya, terima kasih untuk Pak Sol yang datang ke studio Umsida ini ya. Datang lagi gak apa-apa nanti saya. Ya demikian Maklumat podcast untuk kali ini dan semoga bermanfaat bagi Anda. Saya Rista Ervana Giordano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.